Menikahi gadis polos. Bab 007. Gak apa yang penting cantilekan, tambah Kenan. Cantik banget, seksi walaupun usianya masih bocil tapi bodinya berfer, jawab Yogi yang membuat Kenan jadi ngiler. Ah beruntung banget loh, gimana rasanya enak kan malam pertamanya. Goda Rei yang memang sudah berumah tangga lebih dulu, sedangkan Kenan dan Yogi belum. Di antara mereka bertiga hanya Yogi yang masih perjaka. Kalau Kenan sih suka dicelup, selup lubang sana celup lubang sini. Boro-boro malam pertama, paling cuma pengang tangan doang, jawab Yogi yang langsung diketawain oleh Rei dan Kenan. Hahaha nasib lo men apes bener, ujar Rei. Udah lo sikat aja kelamaan. Gue udah tebak nih pasti punya lo itu tegangan tinggi karena tidur seranjang dengan cewek cantik tapi gak berani ngapa-ngapain. Hahaha, tambah Kenan, ucapan Kenan itu memang tepat sasaran. Sial lo pada ledekin aja terus, balas Yogi dengan kesal karena sedari tadi temannya itu pada menertawakannya. Udah ah mending gue pulang, ujar Yogi yang langsung beranjak dari duduknya. Yogi gak tega aja ninggalin. 42. Dira lama-lama. Ciah dia malah pulang, woi masih sore nih, ucap Rei yang melihat Yogi pergi. Palingan dia udah gak sabar mau unboking istrinya hahaha, tambah Kenan yang tak dihiraukan oleh Yogi. Ya begitulah mereka bertiga kalau ketemu suka saling ejek, bercanda dan tertawa bersama. Mereka bertiga juga selalu saling curhat jika sedang ada masalah. Kadang dapat solusi jika pun tidak seenggaknya bisa lega karena sudah cerita. 43. Sesampainya di rumah Yogi melihat istrinya yang sedang bersama dengan adiknya tapi di sana juga ada mamahnya. Yang paling membuat Yogi tidak suka adalah kedekatan antara adik dan istrinya. Yogi kamu dari mana aja? Tanya Reni saat melihat Yogi baru pulang. Biasa mah, jawab Yogi dan mamahnya sudah paham itu. Kamu itu ya punya istri atau gak sama aja? Kamu itu pengantin baru masak udah ninggalin istrinya aja di rumah sendiri, ujar Reni dengan kesal. Di rumah kan ada mamah dan papa jadi Dira gak sendiri, jawab Yogi. Ya tetap aja kalau bisa gak usahlah keluar malam, nasihat mamahnya. Iya mah lagian Yogi cuma pergi sebentar, balas Yogi. Kevin memperhatikan kakaknya jadi punya tampan sendiri. Kevin mengira pernikahan kakaknya dan Dira itu hanya karena terpaksa. Kevin lihat sedari awal memang ada yang gak beres dengan pernikahan kakaknya dan Dira, karena kakaknya tiba-tiba saja bisa menikah dengan temannya padahal kakaknya sudah punya pacar. Sepertinya mereka berdua tidak saling mencintai karena aku tahu Kak Yogi itu cintanya sama Kak Naura, berarti kasihan Dira dong. Kalau Kak Yogi tak menginginkan Dira bisa buat aku aja, gumam Kevin dalam hati yang sedikit senang dengan pemikirannya itu. Pasalnya Yogi melihat Dira tidak memberi tanggapan apapun soal kakaknya yang ditegur oleh mamahnya akibat pergi malam-malam. Sedangkan kini Yogi merasa kesal dengan Dira karena istrinya itu terlihat sangat cantik dan seksi dengan gaun malam sederhana yang dikenakannya. Entahlah Yogi tak suka jika Dira berpenampilan seperti itu apalagi sedang ada adiknya di sana. Dira kamu sedang apa? Tanya Yogi saat melihat Dira terlihat mengemasi buku-bukunya. Nampaknya Dira sudah selesai dengan acara belajarnya dengan Kevin. Ini Mas Dira tadi sedang belajar bersama dengan Kevin tapi ini udah selesai kok, jawab Dira yang kini udah selesai memberesi buku-bukunya. Ya udah kita ke kamar yuk, ajak Yogi dengan menahan rasa kesalnya terhadap Dira. Iya Mas, jawab Dira. Nah gitu dong sayang kan mama seneng lihatnya, ujar Reni dengan senyumnya kala melihat Yogi menggandeng tangan Dira dan mengajaknya ke kamar. Sedangkan Kevin jangan ditanya lagi, laki-laki remaja itu keselnya bukan main kala melihat interaksi antara kakaknya dengan Dira yang terkesan mesra. Awalnya Yogi berjalan pelan tapi lama-lama langkahnya semakin lebar karena udah gak sabar untuk segera sampai ke kamar Bia. Yogi ingin memberikan peringatan kepada Dira atas gaun yang dikenakannya.
Sedangkan Dira kini mulai kewalahan mengimbangi langkah suaminya yang lebar sehingga Dira harus berlari. 44. Dan ketika sudah sampai di depan pintu kamarnya, gak sengaja Dira malah terjatuh karena berusaha mengimbangi langkah Yogi yang lebar. "Au," keluh Dira saat terjatuh. "Aduh Dira, masak jalan aja bisa terjatuh segala sih," ujar Yogi dengan nada kesalnya. Dira mendadak jadi merasa sedih karena tadi sewaktu di depan Mama Reni Yogi terlihat bersikap manis terhadapnya, tapi kini kok Yogi malah bersikap agak kasar setelah gak ada Mama Reni. Dira gak tahu aja jika Yogi sedang merasa tidak suka dan cemburu, tapi Yogi tidak menyadari rasa cemburunya itu. Dengan tiba-tiba Yogi langsung menggendong Dira ala bridal style. "Ah Mas Yogi, Dira masih bisa jalan sendiri, gak usah digendong," protes Dira yang merasa malu karena digendong sama Yogi. "Diamlah, gak usah banyak protes," ujar Yogi dengan ketus sehingga membuat Dira langsung bungkam tidak berani menjawab. Dira sendiri juga bingung karena melihat suaminya yang mendadak merasa kesal dengannya padahal Dira merasa gak berbuat salah. Setelah Yogi memasuki kamarnya lalu Yogi segera mendudukkan Dira di atas sofa. Yogi mengambil tas yang berisi buku pelajaran yang dibawa oleh istri lalu Yogi meletakkan tas itu di tempatnya. Setelah itu Yogi berjongkok di depan Dira guna untuk melihat lututnya. "Mas Yogi mau ngopain?" tanya Dira dengan gugup karena melihat suaminya yang tiba-tiba saja berjongkok di hadapannya. "Sini, aku mau melihat lutut kamu." Yogi melihat lutut Dira yang memerah. Sebenarnya lutut Dira gak kenapa-kenapa, hanya saja lutut Dira itu putih sehingga terlihat memerah ketika terjatuh dan lututnya itu mencium lantai. "Lutut Dira gak apa-apa kok Mas," ujar Dira. "Gak apa-apa gimana orang merah gitu," balas Yogi yang terlihat khawatir padahal Diranya aja gak apa-apa. Yogi segera mengambil kotak obat untuk mengobati lutut Dira yang memerah. Sedangkan Dira kini dibuat bingung sendiri dengan sikap suaminya, bentar-bentar manis, sebentar lagi ketus dan sekarang malah mengkhawatirkannya. Setelah mengambil kotak obat Yogi segera mengoleskan selep itu ke lutut Dira yang memerah supaya merahnya cepat hilang. "Nah udah, kamu ngapain pakai baju kayak gini segala?" tanya Yogi dengan tidak suka. Yogi bukannya tidak suka melihat Dira memakai baju itu, hanya saja Yogi gak suka jika Dira jadi perhatian banyak laki-laki, termasuk adiknya sendiri. "Kamu masih tanya kenapa? Baju kamu ini cukup terbuka, kalau bisa kalau keluar kamar itu pakai baju yang lebih tertutup," jawab Yogi dengan duduk di sebelah Dira. "Iya Mas, maaf, lain kali jika Dira mau keluar kamar akan pakai baju yang lebih tertutup," balas Dira yang baru. 45. Mengetahui ketidaksukaan suaminya, mungkin karena itu yang membuat suaminya kesal, begitu pikir Dira. "Bagus deh, lagian penampilan kamu itu udah kayak mau menggoda siapa aja," ujar Yogi yang membuat Dira langsung menoleh. "Maksud Mas Yogi apa? Aku bukan perempuan seperti itu, aku ngantuk mau tidur," balas Dira yang merasa tersinggung dengan ucapan Yogi barusan. Secara tidak langsung suaminya itu sudah menuduhnya menggoda laki lain. Ketika Dira beranjak dari duduknya tiba-tiba Yogi menarik tangannya sehingga Dira jatuh di atas pangkuan Yogi. Tentu saja itu membuat Dira sangat terkejut. "Ah Mas Yogi, lepasin," ujar Dira karena tangan Yogi kini memeluk pinggangnya dengan erat. Jujur saja posisi itu membuat jantung Dira deg-degan banget. "Kalau gak mau kamu mau apa?" tantang Yogi. "Lepasin Mas, Dira ngantuk mau tidur," balas Dira dengan beralasan padahal Dira ingin menghindari suaminya karena Dira takut jika malam ini suaminya itu akan menuntut haknya. Jujur saja Dira belum siap. "Kamu harus dihukum," bisik Yogi yang membuat Dira jadi meremang. Dira duduk dengan gelisah tidak nyaman karena ada sesuatu yang mengganjal di bawah pantatnya. "Kenapa mesti dihukum? Dira kan gak salah," ujar Dira dengan membela diri. Yogi sangat ingin sekali mencumbu bibir Dira yang merah merona itu. Yogi sangat menginginkan Dira. Dicumbunya bibir Dira yang sudah membuatnya gak tahan.
Pasalnya sudah sedari kemarin Yogi ingin mencium bibir itu, tapi Yogi gak berani karena takut jika Dira akan menolaknya. Saat Yogi mencium bibir Dira, rasanya sangat manis dan nikmat. Dilumatnya bibir itu dengan penuh nafsu dan Dira pun membalasnya dengan memangun bibir Yogi sehingga membuat Yogi senengnya bukan main. Gak sampai di situ, dengan nakalnya tangan Yogi meremas kedua buah gundukan milik Dira yang masih terbungkus gaun, ukurannya cukup besar untuk remaja seusianya. "Mem," desah Dira dengan tertahan karena kini mulutnya sedang dibungkam oleh mulut suaminya. Ciuman Yogi pun sudah berpindah ke leher jenjang milik Dira yang putih dan mulus. Yogi menghirup aroma wangi yang sangat Yogi sukai dari tubuh Dira. Wanginya sangat menenangkan menurut Yogi. Kini tangan Yogi sudah tak terkendali, tangan itu sudah mulai turun ke bawah dan menyingkap gaun yang dipakai oleh Dira, dan selanjutnya Yogi menyusupkan tangannya di balik kain segitiga yang Dira kenakan. Yogi mengobrak-abrik apa yang ada di dalam sana sehingga membuat daerah itu basah. Gak hanya itu, Yogi juga memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang yang ada di sana sehingga membuat sang empunya mengeluarkan suara merdunya. "Aom Mas Yogi," desah Dira yang seperti kenakan. Yogi semakin bersemangat kala mendengar suara desahan Dira yang terdengar sangat merdu di telinganya. Dengan tidak sabaran Yogi langsung melucuti semua pakaian yang Dira kenakan sehingga kini Dira naket. 46. Yogi menelan salivanya dengan susah payah kala melihat tubuh naket Dira. Pasalnya tubuh Dira sangatlah molek dan indah, dengan gunung kembar yang cukup besar itu mengantung dengan sangat indahnya. Tanpa mau menunggu lebih lama lagi, Yogi langsung menerjang Dira. Yogi mencumbui setiap inci tubuh indah Dira dengan penuh nafsu sehingga tidak ada bagian tubuh Dira yang Yogi lewatkan, sehingga kini Yogi memulai dengan penyatuannya. Yogi merasakan sangat nikmat, sampai Yogi akhirnya mencapai puncaknya, Yogi mengeluarkan cairannya sangat banyak. Sedangkan di pagi harinya saat Dira terbangun dari tidurnya, Dira melihat Yogi yang tidur dengan gelisah sehingga membuat Dira memutuskan untuk membangunkan suaminya. Dira mengira jika suaminya itu tengah mimpi buruk. "Mas Yogi, bangun Mas," panggil Dira dengan mengoyangkan tubuh suaminya. Dira merasa aneh dengan tingkah suaminya itu. "Ah Dira," Dira semakin mengernyitkan alisnya ketika Yogi menyebut namanya dalam mimpi. "Mas, bangun," panggil Dira lagi yang berhasil membangunkan tidur suaminya. "Dira," Yogi merasa linglung, ternyata dirinya hanya mimpi bercinta dengan Dira. Kirain Yogi itu beneran karena Yogi merasa sangat nyata, bagaimana bisa itu semua hanya mimpi. "Mas Yogi, kenapa kok tidurnya kayak orang gelisah gitu?" tanya Dira yang membuat Deva gugup. Gak apa-apa kok," jawab Yogi dengan wajah merahnya karena teringat dengan mimpinya. "Mas Yogi mimpi buruk tadi," tebak Dira dan Yogi hanya mengiyakannya. "Iya, aku tadi mimpi buruk," jawab Yogi dengan berbohong. Gak mungkin juga Yogi bilang yang sesungguhnya kan. "Ya udah Dira, ke kamar mandi dulu," ujar Dira sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Dira memasuki kamar mandi, Yogi segera beranjak dari ranjang. Yogi langsung mengambil spray dan menaruhnya di ranjang kotor, dan Yogi juga segera mengganti boxernya yang sudah basah akibat mimpinya itu supaya tidak ketahuan oleh Dira. Setelah itu Yogi segera menyuruh pelayan di rumahnya untuk memasang spray baru sebelum Dira keluar dari kamar mandi. Ternyata semalam di saat Dira minta dilepaskan dan gak mau dihukum, Yogi langsung melepasnya karena takut keblabasan. Lalu setelah itu mereka berdua memilih langsung tidur.